Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang kami muliakan, 2-3 hari ini kami sedang menghadiri Kongres Umat Islam Indonesia yang ke-6 di Yogyakarta. Kemarin sudah dibuka di Istana Sultanan dan telah diberi pengarahan oleh Wakil Presiden dan seterusnya dan seterusnya. Apa sebenarnya pentingnya kongres ini? Tidak lain adalah untuk menyelesaikan persoalan umat Islam yang semakin hari semakin terpecah belah dan semakin hari semakin termiskinkan oleh sistem ekonomi politik liberal. Kita tidak menyadari sebagai individu, tetapi sebagai jamaah, sebagai umat, kita baru sadar ketika orang-orang kaya, orang-orang terkaya di Indonesia ini ternyata hanya 10%-nya yang Muslim. Akibat dari itu semua, kita kemudian menyaksikan ternyata televisi nasional itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang pro kepada Islam. Akibatnya adalah kepada program-program dan siaran-siaran yang tidak pro kepada pendidikan. Hampir semua program televisi dikatakan tidak mendidik. Bahkan orang yang menjadi programmer di dalam TV itu mengatakan, saya yang membuat programnya tapi anak saya tidak boleh nonton TV-nya. Ini karena memang konsumsi TV itu tidak untuk mendidik umat, tapi untuk hura-hura supaya orang nonton. Kita tahu di dalam media massa di Indonesia ini ada koran-koran yang disebut dengan koran mainstream. Ini kita tidak tahu, yang tahu wartawan. Koran mainstream itu apa? Koran-koran yang berhaluan sekuler liberal. Koran yang berhaluan Islam tidak disebut mainstream, tapi koran dakwah ataupun koran atau media provokasi. Ini sangat buruk sekali. Jadi seperti Majalah Sabili, Hidayatullah, bahkan Republika pun dianggap sebagai media provokator. Akibat dari itu, akibat dari itu ya, kita melihat tokoh-tokoh yang akan muncul dari orang Islam tidak dibesarkan melalui media. Media itulah yang mengangkat tokoh-tokoh yang tidak Islami. Sedikit saja calon tokoh Islam yang ya kita kira-kira nanti potensial menjadi pemimpin bangsa ini, dicari-cari kelemahannya, dibuka di media massa, menjadi buruk namanya. Media massa sekarang. Sementara orang yang sekuler, tidak ngerti agama, tidak pernah berjuang untuk umat Islam, tiba-tiba menjadi tokoh yang dipilih orang Islam. Sebabnya apa? Karena media yang mengangkat. Media itu yang ngebosi adalah orang-orang yang tidak pro kepada orang Islam. Akibat itu semuanya, maka persatuan orang Islam menjadi terpecah belah tanpa kita sadari. Dibicarakan juga di dalam Kongres Umat Islam itu, mengapa partai politik Islam yang jumlahnya itu lebih banyak dari partai-partai sekuler, yang jumlah pemilihnya kalau dicampur legislatifnya lebih banyak daripada yang sekuler, tidak bisa menghadirkan tokoh umat Islam. Pertanyaan besar dipertanyakan di dalam pleno yang kedua kemarin.
Karena memang kita tidak punya media untuk mengangkat tokoh siapa yang layak memimpin umat. Di balik itu semuanya ternyata ada kepentingan-kepentingan asing untuk memilih pemimpin yang bisa mengegulkan proyek-proyek ataupun perusahaan-perusahaan asing yang sedang beroperasi di Indonesia. Berarti kita ini menghidupi bangsa-bangsa lain sementara kita ini miskin. Freeport itu kalau tidak salah, ini dengar-dengar saya dari para pakar ekonomi, hasil Freeport selama ini itu bisa untuk membangun kota New York seluruhnya dengan segala bangunannya. Luar biasa, produksi emas Indonesia itu nomor 2 di dunia. Tapi hasilnya tidak kita nikmati sama sekali. Selain dari itu, kondisi ekonomi umat. Sekarang ini orang bertanya, yang namanya kekuatan ekonomi umat yang mana? Kita punya bank muamalah, kita mempunyai bank syariah, tapi untuk membiayai kongres saja tidak ada yang mampu. Tidak ada uang. Kemana nih uang Islam yang kaya-kaya? Banyak proyek umat sebenarnya yang harusnya dibiayai oleh agnia-agnia yang beragama Islam. Tetapi ternyata tidak ada. Kita memerlukan sebuah pertemuan yang rutin ya, antara ormas-ormas Islam. Kita perlu membangun ekonomi yang betul-betul peduli kepada rakyat dan umat. Kita sudah ada dompet duafa, tetapi dompet duafa itu milik Republika. Kita pernah mendirikan bersama-sama pemerintah Orde Baru Bank Muamalah. Tetapi sekarang ini Bank Muamalah milik siapa? Yang milik bank itu bukan milik umat Islam. Nah, bahkan sekarang sudah dibeli oleh Malaysia. Dan itu menjadi rebutan negara-negara yang ingin investasi, termasuk Singapura mau beli, Inggris mau beli. Bank Muamalah punya orang Islam mau dibeli oleh orang kafir. Banyak persoalan yang ditimbulkan oleh ketidakadanya persatuan. Oleh sebab itu ada pikiran-pikiran yang muncul. Orang Islam perlu ada sebuah majelis atau badan yang menjadi payung semuanya. Siapa yang bisa mempersatukan partai-partai Islam? Ternyata tidak ada. Saya pernah ditelepon oleh seseorang di Jakarta. Ini partai Islam ini perlu mendengar orang yang bisa mempersatukan. Sampai yang bisa. Mau saya siapa? Ternyata kehilangan dan kekurangan tokoh yang menjadi pemersatu. Partai Islam ini semakin hari semakin ngawur. Oleh sebab itu kita perlu duduk bersama, tapi tidak ada tempatnya di mana harus duduk. Forumnya apa? Tidak jelas. Sekarang ini umat Islam terpecah-pecah. Ada yang memilih PDI, ada yang memilih PKS, ada yang memilih P3. Bahkan ada yang golput. Sudah tidak percaya lagi kepada seluruh partai Islam. Nah sekarang kalau golput, kemudian orang-orang non-muslim beramai-ramai memilih pilihan-pilihan mereka. Umat Islam yang 90 atau 85% ini kemana? Kemarin disinggung juga oleh Pak Yusuf Kalla. Orang Islam ini ribut ketika pilpres dan pileg. 3 bulan kemudian udah nggak ribut lagi. Tapi sebenarnya ya, kita ini tidak jelas, bukan tidak apa-apa. Tidak jelas orientasi politik umat Islam ini kemana. Pemimpin yang seperti apa yang diinginkan orang Islam juga tidak tahu. Orang Islam yang peduli kepada Islam itu yang seperti apa, kita tidak tahu. Di sini kesadaran individu ini adalah penting. Oleh sebab itu, di dalam majelis yang dimuliakan Allah ini, dari komunitas yang sekecil ini, kami menghimbau adanya kesadaran itu.
Sebenarnya kalau kita berpikir mengenai bangsa, umat, masyarakat, kembalinya kepada individu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kembalinya kepada individu. Jadi kalau kita bicara masyarakat, ya umat, ya individu di dalam umat itu. Umat Islam itu siapa? Ya individu-individu kita ini. Sekarang kita juga menyaksikan fenomena yang luar biasa, menyedihkan. Ya, kalau acara-acara umat yang besar atau seminar apa yang ada 100-200 orang aja. Tapi begitu konser dangdut itu bisa 1 juta orang datang. Meninggalkan sholat juga tidak ada masalah. Ini umat yang mana ini yang nonton dangdut ini? Siapa yang menggarap mereka itu? Narkoba sudah mereka alami dekadensi moral. Anak-anak SMA sudah free sex dan lain sebagainya. Individu-individu ini yang kita perlukan untuk membina keluarga-keluarga. Kalau seandainya keluarga-keluarga kita ini kita jaga, kemudian satu keluarga menjaga keluarga, tawasau bil haq kepada keluarga yang lain, insya Allah dakwah kita ini akan semakin meluas dan akan semakin efektif. Selain itu kesadaran kita secara nasional menjadi meningkat ketika kita memiliki kepentingan. Jadi kepentingan itu bukan karena kita sudah merasa keluarga kita baik, kita sendiri sudah sholat kita baik, zakat kita baik, tidak cukup. Kesadaran bahwa kita harus mempunyai kepedulian terhadap kondisi umat, ini penting. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Yang tidak peduli bukan jadi umat. Oleh sebab itu kepedulian ini yang sebenarnya sedang digalang oleh Kongres Umat Islam yang sekarang ini sedang berlangsung di Yogyakarta. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa ditularkan kepada yang lain dan kesadaran-kesadaran inilah yang akan menjadi perekat umat di masa yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga salat subuh kita hari ini menjadi salat subuh yang sempurna dan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam keriring salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangan dakwahnya sehingga hari ini kita semua dalam keadaan muslim. Kita tidak menatap wajah Rasulullah, tidak mendengar kata-kata langsung dari Rasulullah, tidak duduk dengan Rasulullah, tapi warisannya Rasulullah SAW membuat kita mampu bertahan, berbondong-bondong, berduyun-duyun duduk di majelis ini. Semoga rahmat, ridha dan petunjuk Allah selalu bersama kita sehingga selalu setia istiqomah membangun bangsa, menjaga, merawat dan membina umat ini sehingga Indonesia kelak nanti menjadi umat yang tangguh setelah kita bersatu untuk membangun bangsa dengan Islam yang baik dan benar. Saya tidak berpanjang kalam, saya hanya cerita saja yang membahas nanti guru-guru saya. Pada tahun 82, saya pernah menyamar jadi orang Kristen di sebuah gerakan mahasiswa Kristen di Universitas Satya Wacana Salatiga. Nama yang waktu itu saya pakai untuk mendaftar itu adalah Leo. Marga Garamatan gak dipakai. Hari pertama ketika kami masuk di acara gerakan mahasiswa Kristen waktu itu,
seluruh laki-laki duduk berdampingan dengan perempuan. Saya kebetulan waktu itu masuk dari Makassar. Perempuan yang mendampingi saya waktu itu adalah Esther Pulungan, orang Toraja. Dia kira Leo ini juga orang Irian asli Kristen. Hebatnya waktu itu, Adrianus Moi mengatakan bahwa kabinet yang akan mendampingi Soeharto adalah seluruh kabinet yang harus beragama Kristen. Kenapa demikian? Agar gerakan kristenisasi di Republik ini berjalan mulus, karena seluruh struktur ekonomi dan perekonomian termasuk keuangannya diambil untuk kepentingan gerakan kristenisasi. Itu pernyataan dari Adrianus Moi. Esok harinya seorang pendeta dari Ambon masuk yang namanya Palupesi. Dia mengatakan bahwa tugas laki-laki Kristen wajib pacaran dengan wanita Muslim dan wajib zina. Honornya 550.000 dan kita berusaha mengambil itu dari IGGI waktu itu. Setiap wanita Kristen wajib pacaran dengan laki-laki Muslim dan wajib zina. Tidak lama lagi LB Murdani waktu itu masuk dan dia menyampaikan, kita harus bekerja untuk bangsa ini agar suatu saat nanti kita akan menguasai republik ini. Saya akan bekerja dari tentara supaya suatu saat nanti penerimaan tentara kita perbanyak tentara bukan Islam, agar kita akan menguasai peperangan nanti. Belum lagi JB Sumartin dan lain-lain sebagainya. Sangat banyak. Begitu masuk hari kelima saya merasa panas dan saya mengatakan, pengkaderan GMKI hari ini bagi saya tidak istimewa. Karena kita telah melukai orang Islam yang sedang menghadirkan kita di Republik ini. Pertanyaannya, umat Islam hari ini justru bergandengan tangan dengan Yahudi dan Nasrani untuk merusak, bahkan menghancurkan Islam dari dalam. Hal ini yang perlu kita luruskan. Kita tidak boleh menjadi orang menyesal. Orang Islam tidak boleh menjadi orang yang menyesal. Tapi posisi hari ini kita umat Islam pada posisi orang menyesal. Ceritanya begini. Wahai kabila, kamu tidak ambil saya, kamu menyesal. Kamu ambil saya dengan jumlah yang sedikit, kamu akan menyesal. Kamu ambil saya dengan jumlah yang sangat banyak, kamu pun akan sangat menyesal. Indonesia sudah diperjuangkan oleh ulama, tapi umat Islam Indonesia hari ini tidak menjadikan ini menjadi peradaban baru, kehidupan baru dan bangsa. Di korban akibat kita menjadi orang yang salah. Fenomena Kongres hari ini justru akan membuat kita terpikir bahwa ada pekerjaan yang belum selesai. Kita tidak boleh dibina dengan situasi yang hanya sifatnya lipstick, simbol. Sehingga keadaan umat Islam ini berjalan tapi tidak berjalan. Bergerak. Ada tapi tidak ada. Mayoritas bangun bersama. Oleh karena keadaan kita sendiri yang membuat kita menjadi umat yang menyesal di negeri ini. Ketika saya mengikuti gerakan itu selesai dan saya pulang, saya bilang tidak bisa. Ini ada satu jalan keluar untuk menyelesaikannya. Saya tidak bicara kepada umat Islam di kawasan tengah dan barat Indonesia. Saya mulai berkibar
Ketika pertama saya ditahan untuk masuk penjara 3 bulan gara-gara pendetanya masuk Islam. Islam ribut dan saya bilang tidak boleh. Biarkan saya 3 bulan itu berada di penjara karena di tempat itu saya makin dekat dengan Allah. Bulan, 1 tahun kemudian saya ditahan lagi 6 bulan untuk masuk penjara karena 15 kepala keluarga di sebuah kampung di Jayapura masuk Islam. Saya ditahan lagi. Saya bilang gak usah kita ribut. Memang ini cara Allah membuat saya akan makin kuat di penjara. 1 tahun kemudian lagi saya ditahan untuk mendiami penjara selama 9 bulan. Ribut lagi umat Islam, saya bilang jangan. Ini cara Allah membuat agar saya kuat melanjutkan dakwah ini. Subhanallah. Setelah dari 9 bulan itu orang yang menangkap saya di 3 bulan yang pertama, 6 bulan yang kedua, dan 9 bulan yang ketiga itu justru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya kita mulai merubah dakwah kita dengan bil hikmah dalam kehidupan. Saya bukan sarjana agama, bukan juga alumni pesantren. Saya memanfaatkan mentadaburi surat 16 ayat 125 agar bagaimana kita bekerja dengan cara ini untuk mengembalikan citra dakwah kita di Republik ini. Tahun 2012 Dewan Gereja Irian mulai mengeluarkan keputusan dialog dengan Ustadz Fadlan. Karena hampir semua orang yang berdialog dengan saya ujungnya dia mengucapkan kalimat kecerdasan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal saya tidak punya apa-apa, saya hanya punya Allah dan dakwah. Kemarin ada keluarga besar Joko Karjan melalui sahabat Al-Aqsa. Karena mereka berharap bulan Desember itu hari Natal dan Tahun Baru itu ramai, ternyata sepi. Saya buat acara, bukan seluruh anak muda dai untuk berkumpul membahas strategi. Dengan satu impian bulan Maret ini kita bangun sebuah masjid di Jayapura yang saya beri namanya Masjid Yesus bin Maryam. Kenapa saya kasih nama itu? Tujuan saya ingin saya sampaikan kepada seluruh orang Kristen bahwa Yesus itu manusia biasa. Dia bukan Tuhan. Sebagaimana di dalam Bible mereka menyebutkan, aku melakukan kehendak Bapakku di surga, Tuhanku dan Tuhanmu. Esa. Saya bilang kepada umat Islam, kita ingin dakwai mereka dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Agar mereka tahu bahwa kita sedang bermain cantik dengan dakwah ini sehingga cepat atau lambat negeri yang hari ini diributi oleh Yahudi pelan-pelan kita ambil menjadi markas Islam untuk Indonesia yang kita cintai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus ada tambahan di kaki ini karena pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat yang luar biasa, dan salah satunya tadi kita mendengarkan tausiah para guru kita, Pak Kiai Hamid Zarkashi dan juga Pak Kiai Fadlan Garamatan. Beliau walaupun ngakunya tidak belajar agama, tapi pengamalan dakwahnya lebih dari kiai itu. Ya, sudah
beribu-ribuan orang untuk menunjukkan syahadatnya, mendapatkan cahaya Islam melalui tangan beliau. Subhanallah. Nabi SAW saja mengatakan, ad-dallu 'alal khair kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Kemudian Nabi SAW juga menyatakan, la yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am. Kalau ada seorang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang itu melalui tanganmu, maka itu pahalanya lebih besar dan lebih hebat daripada binatang unta yang berwarna merah. Itu paling mahal. So itu untayan cerita dan pengalaman daripada guru-guru kita tadi, insya Allah akan menambah semangat dan optimisme kita. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Kongres umat Islam ini bisa jadi merupakan ajang curhat dan menumpahkan berbagai macam persoalan yang kalau didaftar satu persatu barangkali daftar masalahnya saja sudah bisa membuat satu buku. Nah, jawabannya tentu bisa berjilid-jilid. Bagaimana cara mewujudkan dan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dan persoalan-persoalan yang menimpa umat kita di Indonesia. Tapi menariknya, Indonesia ini sebagai umat yang mayoritas beragama Islam ini, walaupun banyak tantangannya, banyak persoalannya, tapi sebenarnya kunci-kunci jawabannya ada di depan mata dan bertebaran. Kunci-kunci jawabannya itu sebenarnya ada di masjid, ya, termasuk masjid yang saudara-saudara dan kita semua sholat di dalamnya. Cuma karena kita nggak sadar bahwa itu adalah kunci yang Allah berikan untuk menjawab semua persoalan-persoalan kita umat Islam. Nah, barangkali dengan khidmahnya para guru, para aktivis, para mujahid, ya, untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala ini, insya Allah ini akan menjadi kunci-kunci jawaban bagi segala macam problematika umat Islam. Hadirin yang berbahagia, satu saja yang ingin saya soroti, persoalan umat ini adalah ketika ibu kota negara Republik Indonesia ini, ya, itu dipimpin oleh seorang non-muslim. Artinya selangkah lagi, kalau teorinya, kalau ibu kota itu dikuasai, berarti selangkah lagi menuju menguasai negara. Kan begitu logikanya. Kalau yang jadi gubernur Papua itu agak jauh untuk menguasai Indonesia, ya, walaupun bisa, tetapi ya paling tidak itu baru bisa memainkan remote control dari jauh. Tapi kalau sudah di ibu kota Jakarta, ya sudah selangkah, karena kantor gubernurnya saja dengan kantor istana presiden itu tinggal beberapa langkah ke depan, ya. Sebab itu ini harus dicarikan persoalannya dan juga kunci jawabannya, ya. Kenapa bisa umat Jakarta ini yang mayoritas beragama Islam kemudian bisa dipimpin oleh seorang non-muslim? Dan saya bersama Ustaz Bakhtiar ini orang yang paling berdosa di Jakarta, ya, orang yang paling berdosa karena ya umatnya itu masih memilih, ya, paket pasangan pemimpin yang beragama, yang satu muslim tapi belum bisa dikatakan sebagai pemimpin Islam, yang satu lagi non muslim yang jelas-jelas itu tidak masuk kriteria
ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat suci. Sebab itu menarik kita mendefinisikan, ada dua hal yang menarik di kongres ini. Kita mendefinisikan apa itu umat Islam dan siapa itu pemimpin Islam. Loh, Pak Ustadz kok masih tanya begitu? Itu kan tanya anak SD juga bisa, Pak. Ya, anak SD nanya begitu bisa. Loh, kok ini ulama kumpul jauh-jauh dari berbagai pelosok kok cuma pengen tahu definisi umat Islam dan pemimpin Islam. Ya. Pertanyaan sederhana, tetapi jawabannya ini bisa panjang. Ya. Apa itu umat Islam? Ya, kalau semua orang yang mengucapkan syahadat lahir dalam keadaan Islam disebut umat Islam, memang banyak. Ya, banyak. Cuma banyaknya ini pun secara kuantitas semakin, ya, kemari itu katanya hasil sensus kependudukan menyebutkan ini terus menurun. Ya, itu pertama. Jadi cakupan umat Islam ini agak problematik. Ketika angka kuantitas yang cukup besar tidak diimbangi dengan kualitas, apalagi pemahaman umat Islam ini terhadap ajaran agamanya. Bisa dilihat dari pilihan. Ya, umat Islam kalau itu cakupannya meluas, ya, semua yang bersyahadat disebut umat Islam. Kemudian ya yang sholat, ya, kalau sholat cuma waktunya agak sedikit lagi. Yang sholat Jumatan sih, kalau Jumatan itu kan ramai ya, sholat Jumat saja. Atau sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya, itu kelihatan itu umat Islam. Ya, baik yang benar maupun yang tidak benar, ya, baik yang ngaji ataupun yang masih ikut Valentine Day, itu sholat Idul Fitri ikut semua itu, ya enggak? Ya. Yang ikut malam tahun baruan itu sholat Idul Fitri, insya Allah biasanya ikut. Ya. Katakan itu ya yang definisi umat Islam itu, tapi masya Allah, ya, materi pengajaran agama kita di masjid-masjid ini masih cenderung lebih kepada persoalan-persoalan ritual peribadatan, ya, masalah taharah, masalah fikih, ya, dan tidak sampai tuntas fikihnya itu mencakup fikih kenegaraan, fikih kebangsaan, fikih anti korupsi misalnya, atau fikih-fikih yang lain. Ya. Sebab itu ini menjadi tugas dan PR besar bagi para dai, para asatidz untuk menyampaikan konsep ajaran Islam yang sesungguhnya dalam pengertian yang syamil dan mutakamil. Dan yang kedua adalah siapa itu pemimpin Islam. Ya. Kalau bisa dikatakan pemimpin yang ada di partai-partai politik ini mana mayoritas ya beragama Islam. Katakan partai-partai yang mendukung koalisi Pak Jokowi yang sebagai presiden yang berhasil dalam pemilu kemarin, yaitu hampir semua ketua-ketua partainya beragama Islam. Mau nunjuk siapa? PDIP, Ibu Megawati itu Islam nggak? Muslimah. Bahkan katanya cucu tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Ya. Pak Taufik Kimas juga katanya seorang aktivis, ya, dari KMI tapi pindah ke GMNI. Bu Fatmawati itu putri dari tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Ya, tetapi itu tidak menjamin, ya, bahwa keturunan seorang tokoh dan pemimpin Islam lalu akan melahirkan sosok pemimpin Islam. Jadi yang namanya pemimpin Islam itu bukan hanya yang beragama Islam definisinya, tapi juga memiliki ideologi dan memiliki semangat untuk mewujudkan aspirasi Islam. Nasdem, orang
Aceh pimpinannya, Pak Surya Paloh. Insya Allah agamanya Islam. Ya. Siapa lagi? PKB apalagi? Wah, itu didukung Kiai NU. Ya. Caimin Islam itu pasti. Ya. Kemudian siapa lagi? Hanura, Pak Wiranto. Wah, Pak Wiranto dulu sempat dicalonkan, digadang-gadang oleh Partai Islam untuk jadi presiden. Semangat. Ya, katanya anaknya semua berjilbab, kecuali yang laki-laki. Iya kan? Masa laki-laki berjilbab tak boleh. Siapa lagi? Partai-partai, hampir semua partai itu pemimpinnya adalah orang Islam. Tapi apakah bisa disebut sebagai pemimpin Islam secara otomatis? Tentu tidak. Nah, saya kira tugas masjid sebagai kunci-kunci jawaban yang Allah berikan kepada kita ini adalah melahirkan siapa itu umat Islam dan pemimpin Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selanjutnya tanya jawab. Jadi di sini kalau ada yang ingin bertanya, nanti saya yang mengalokasikan pertanyaan kepada pembicara tadi. Silakan. Ya, bagus sekali. Silakan Pak. Ya, susah dapat kesempatan begini, susah. Ujuk-ujuk ya Pak. Iya. Pertama, Allah yang takdirkan kita berada di sini. Dan yang kedua, keinginan kami memang mengambil berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Yogyakarta dan Masjid Jogokarian ini, insya Allah. Kongres ini yang pertama dulu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kongres pertama melahirkan Masyumi itu di Yogyakarta tahun 45 tanggal 7 dan 8 November. 5 kali bikin di Jakarta nggak jadi-jadi. Jadi yang ke-6 insya Allah jadi kongres ini. Sejak tahun 98 sudah 5 kali kongres setiap 5 tahun. Hasilnya alhamdulillah belum jelas. Jadi ini pertama kali kami hadir di kongres ini, dan kami tidak ingin membawa dosa sejarah, dan kami ingin mengambil berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kongres yang pertama. Dan kalau ke Jogja ini kira-kira mana tempat yang diberkahi gitu ya, ke Gunung Kidul nggak jelas gitu, ke Merapi juga tempatnya Mbah Marijan. Orang-orang soleh ada di sini insya Allah, dan di tempat-tempat lain juga banyak. Tetapi memang selain itu ada Ustadz Salim dan ada Mbah kami, dan untuk jamaah yang kami cintai kami hadir di sini gitu ya, kira-kira ya, pahami. Dan ini memang nggak gampang, kalau diundang satu-satu belum tentu bisa datang semua. Sehingga kami berada di sini. Ada pertanyaan lain? Ya, silakan Pak, masuk Pak di sini Pak. Kenapa belum ada informasi sebelumnya? Hasilnya dapat dari mana? Hasilnya iya.
Ya. Ya. Oleh amri. Ya. Waktu saya jawab dulu satu-satu. Pak bertanya, insya Allah. Jadi tugas saya menjawab aja ya, mewakili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ekonomi syariah. Waalaikumsalam. Jadi Kongres Umat Islam ini kenapa tidak kedengeran? Kurang biaya. Sudah 1 tahun ini Majelis Ulama, saya bukan anggota resmi, Ustaz Fahmi yang biasa di dalam. Sudah 1 tahun ini Majelis Ulama tidak dapat dukungan biaya dari negara. Dan saya kira itu bukan musibah, tapi bagus buat para ulama, supaya jangan makan yang syubhat dan supaya lidahnya lurus. Efeknya 1,9 miliar dana yang dibutuhkan oleh panitia itu ternyata tidak mudah untuk mendapatkannya. Terakhir terpenuhi nggak dana? Terpenuhi nggak dananya 1,9? Ya mudah-mudahan terpenuhi. Tetapi panitia termasuk Ustaz Fahmi terpaksa harus naik kereta api karena kurang ongkos untuk naik pesawat. Itu sejujurnya, sehingga tidak punya dana, panitia tidak punya dana untuk promosi jauh-jauh hari. Sejujurnya itu. Selain juga sebetulnya MUI berusaha untuk bersifat warok dan zuhud. Sebetulnya BNPT menawarkan untuk membayarkan semuanya. Tapi BNPT itu apa? Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Alhamdulillah Pak Din bilang biar miskin asal sombong. Jadi tidak mau terima dana BNPT. Sebagian ormas Islam menerima dana BNPT dengan isu deradikalisasi. Nah, ulama, kiai, profesor senang dong bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu adalah wasatan, ya. Tapi dia lupa bahwa deradikalisasi ini bukan ke kiri tetapi kanan yang dituju. Jadi alhamdulillah MUI menolak itu. Atas dasar itulah kemudian ya rada-rada awal memang harus kekurangan dana. Alhamdulillah MIUMI ikut mendukung ya dana untuk MUI, sehingga MUI bilang sebetulnya kita malu ini dapat dana dari anak, tapi karena memang kita lagi nggak punya dana dan dipaksa, ya terpaksa kita terima. Gitu. Ini semua saya ceritakan dalam rangka memotivasi kita semua. Kongres Umat Islam sebetulnya milik umat Islam, tapi memang minim informasi. Itu karena lagunya masih ya dana judul. Tapi kita dari Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia, alhamdulillah sumbangannya lebih besar dari Pertamina dan lebih besar daripada bank-bank syariah, insya Allah. Ini satu tekad dari kami dan mengajak jamaah semua untuk optimis. Insya Allah kita bisa kuat ke depannya.
hasilnya signifikan atau tidak, satu yang sedang kami perjuangkan. Sebetulnya ini tidak masuk agenda. Tapi di Prakongres kami MIUMI bikin forum grup diskusi bulanan. Ada satu hal yang ompong di negeri ini. Kenapa umat Islam lebarannya beda? Umat Islam dibiarkan liar memilih pilihan politiknya. Umat Islam kemudian lemah secara ekonomi karena di Indonesia tidak ada majelis syura umat Islam. Apa yang disebut dengan syarikat Islam sekarang itu ada 6 syarikat Islam, bukan cuma satu, sehingga MUI bingung syarikat Islam mana yang diundang. Apa yang disebut Parmusi yang dulu diharapkan menjadi perpanjangan tangan daripada Masyumi, jadi sebuah lembaga kecil juga, ya pimpinannya Mbak Atia Hamzah itu. Apa yang disebut dengan Masyumi baru PBB, ya ini juga kondisinya sekarat ini. Kondisinya sekarat dan ingin bangkit kembali, termasuk kami disodorkan untuk menjadi anggota Majelis Syuro PBB. Saya bilang saya jadi marbotnya MIUMI saja dulu, karena kita bergerak di ranah keilmuan, belum masuk ke wilayah politik praktis. Karena kami di MIUMI punya prinsip, politik Islam itu tidak harus dikerjakan oleh partai politik. Bahkan sementara kita menghadapi suasana skeptis, umat Islam pesimis kalau politik Islam diusung oleh partai politik Islam. Ini sebagian sudah ke wilayah itu. Jadi kita coba mempertahankan istilahnya Pak Din, politik alokasi. Jadi bagaimana pengaruh politik Islam tetap bermain pada dua ranah, hirasatuddin wa himayatur ra'iyyah. Peran ini, yang dua ini, kalau pengaruh politik Islam mau tetap bermain, satu, tegakkan agama, yang kedua, lindungi umat. Jadi hasil signifikan dari Kongres Umat Islam yang kami harapkan ini adalah lahirnya Majelis Syura Umat Islam Indonesia. Kelihatannya 80% sudah disetujui. Tinggal langkah-langkah strategis, ikhlas nggak nanti orang-orang yang bekerja di dalamnya. Dan yang kedua, Allah merestui atau tidak. Bismillah, mudah-mudahan ini bisa terrealisir. Kalau Majelis Syuro Umat Islam ini ada, insya Allah 3 agenda KUI yang sekarang Kongres Umat Islam Indonesia yang ke-6 ini. 1, penguatan politik umat Islam. 2, penguatan ekonomi umat Islam. Dan ketiga, penguatan sosial dan budaya umat Islam ini akan berjalan. Tapi kalau Majelis Syuro Umat Islam ini tidak ada, insya Allah nggak ada lagi hasilnya. Karena Majelis Ulama Indonesia hanya memainkan 2 peran. 1, peran Dewan Syariah. Yang kedua, peran Ifta, Mufti sebagai pembawa fatwa. Sejauh mana kekuatan MUI selama ini? Ini barang Bapak pidato sudah disuruh berhenti waktu syuruh. Saya sudah sampaikan kepada ketua-ketua MUI dan mereka setuju. Nggak akan lebaran kita bersatu sama-sama kalau nggak ada Majelis Syuro. Sebab selama ini MUI ompong di sisi itu, Majelis Syuro Umat Islam. Dan kita akan kalah sama tetangga sebelah yang mengambil nama Islam dengan konsep imamah. Kalau kita tidak punya konsep maksum dalam kepemimpinan Islam, yaitu adalah Majelis Syuro. Dan insya Allah kita akan kuat dengan itu. Nah karenanya mohon doanya, mudah-mudahan lahir Majelis Syuro Umat Islam Indonesia pasca Kongres sebagai kelanjutan daripada Kongres yang pertama di Yogyakarta. Itu hasil yang paling signifikan jika itu terjadi. Tinggal selanjutnya badan pekerjanya, siapa yang mau bekerja untuk Islam dan siapa yang mau bekerja untuk umat Islam, dan dia betul-betul siap menjadi pondasi yang diinjak, yang berada di dalam tanah, baru bangunan dan dinding itu akan berdiri. Biasanya bangun pondasi agak mahal, menggali dulu ke bawah, karena bangunan sedang runtuh. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, memang sempat ditanyakan umat Islamnya yang mana. Alhamdulillah
Syiah tidak disertakan kali ini di kongres ini, walaupun mereka dilibatkan sebagai bagian umat, walaupun LDI sedikit gembor dalam Majelis Ulama Indonesia. Ini soal Ahmadiyah juga alhamdulillah tidak diundang ya, sehingga sudah semakin terang adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira itu jelas. Menteri agamanya justru Menteri Agama dan Sultan Badarudin dari Palembang yang kemudian meluruskan Menteri Agama yang galau. Karena Menteri Agama menuntut kita untuk merumuskan agar konferensi umat Islam Indonesia, ini yang terakhir, karena ada wartawan yang nulis tentang gue ini, jadi masalah. Soal Menteri Agama jangan ditulis ya, mesti wanti-wanti. Ada foi. Senang kalau bapak kayak gini, dan fotonya yang lagi begini. Saya udah lagi aja di supaya kelihatan. Ini saja. Baik. Jadi umat Islam di Indonesia Sunnah para untuk mengambil keputusan mana yang sesat dan mana yang tidak sesat, dan menjadi pegangan bagi masyarakat dunia untuk mengetahui siapa umat Islam di Indonesia ini dan orang yang beriman itu yang bagaimana. Itu tantangan dari Menteri Agama yang harus dijawab oleh tentu Dr. Hamid di sini sebagai ketua kami. Siapa orang berimannya gitu, itu akan kita rumuskan. Yang kedua, siapa ulil amri? Saya kira pertanyaan menarik. Untuk saat ini kami akan mengambil definisi tidak terlalu jauh. Ulil amri adalah ulama. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita supaya tidak ada khilaf sampai ke ulama dulu. Pecah. Kelihatannya kita akan ambil sampai di situ, dan ini menjadi langkah kerja ke depan. Jamaah rahimakumullah. Fatwa itu mengikat nggak? Mengikat. Bagi siapa yang mau diikat? Persoalannya umatnya ini sudah melepaskan ikatannya dari fatwa ulama. Ini yang membuat kita pecah belah. Di Malaysia, benar salah nanti khilafnya tinggalkan dulu. Yang penting dengarkan dulu apa kata mufti. Terutama kan mereka punya mufti-mufti wilayah. Walaupun cara si yang mufti siapa namanya itu? Kelantan ya? Bukan, yang Perlis ya. Yang agak berbeda. Walaupun berbeda, tetapi masyarakatnya dengar dulu mufti di wilayah itu. Nanti disepakati di mufti persemakmuran, sehingga mereka bersatu. Sekarang ini masalahnya, tokohnya, umatnya mau sendiri-sendiri, bahkan istri beda lebarannya dengan suaminya. Dan yang menggelikan lagi, keluarga tokoh Islam itu politik antara suami istri beda. Sudah lepas dari fatwa ulama. Siapakah ulil amri kita? Ada dulu nanti ulama yang menego. Kemudian
Alhamdulillah yang ingin mengembalikan ekonomi syariah sesungguhnya adalah syariah. Juang habis-habisan, pokoknya memang belum bisa ekonomi syariah 100%, jalankan saja dulu, dan itu dihajar oleh Ihsanuddin. Ini menandakan keinginan untuk menjalankan ekonomi syariah Indonesia. Walaupun hasilnya masih konsisten di bawah 5%, 10 tahun. Bukan mudah, tapi kalau ditanya siapa yang memperjuangkan, alhamdulillah sudah ada. Tokoh-tokoh kita sudah berjuang ingin menegakkan ekonomi syariah, bahkan instrumen-instrumen sampai ke Baitul Mal ini juga sebetulnya sudah cukup kuat. Dan Masjid Jogokarian perlu mendapatkan informasi untuk mendapatkan akses sebesar-besarnya, termasuk dari Kemenko. Umat Islam cepat rebut, kita punya dana triliunan untuk mendapatkan beasiswa dan peningkatan sumber daya manusia. Dan mereka mau kerjasama dengan pesantren semalam, dan mereka juga mau kerjasama dengan masjid-masjid. Jadi agar banyak doktor dari Masjid Jogokarian, agar banyak master, agar banyak ahli di bidang entrepreneurship, itu ada dana itu. Jadi ada dana. Nah mungkin nanti kalau kita di badan pekerja itu semua bisa kita perjuangkan untuk masuk. Jadi itu untuk ekonomi syariah, tentu dengan semua dinamikanya. Susah memang untuk syariah penuh, karena induknya masih riba. Sama dengan Aceh, nggak bisa mau full syariah. Lawang laporannya ke pemerintah pusat yang masih mendewakan demokrasi. Akhirnya prinsip kita dalam hal ini adalah la yudraku kulluhu la yudraku julluhu, yang nggak bisa diambil semuanya jangan dibuang semuanya, gitu ya. Baik, saya kira itu saja silaturahim kami pada hari ini. Saya ingin tutup dengan 2 closing statement. Pertama, yang menjadi pemenang di dunia ini bukan orang benar. Di dunia ini yang menang itu adalah yang kuat. Kuat politiknya, kuat ekonominya, kuat militernya, kuat sosialnya, tapi harus kuat akidahnya, harus ibadahnya, dan harus kuat ilmunya. Kenapa umat Islam sekarang walaupun ya karena lemah. Jadi kita harus kuat. Orang benar nanti menangnya di akhirat. Ya, falyad'u nadiya sanadahu saniyah. Orang kuat akan nanti di sana. Tapi pertanyaannya, kita mau yang mana? Kuat tapi salah, atau yang ketiga, benar dan mau yang mana? Bagus. Itu nanti tugasnya Ustaz Salim membina bagaimana jamaah Jogokarian benar dan kuat. Ini pertama. Statement saya yang kedua, memang masalah terbesar umat Islam sekarang adalah terpecah belah, tapi ada yang lebih bahaya. Memang persoalan terbesar umat Islam sekarang adalah tidak bersatu, tapi ada yang lebih bahaya dari itu, adalah putus asa untuk bersatu. Kongres ini tidak akan menghasilkan apa-apa kalau para tokohnya putus asa untuk mempersatukan. Sulit memang. Mendatangkan ketua NU saja untuk hadir di kongres tidaklah mudah. Sampai sekarang belum hadir karena memang tidak pernah hadir juga kalau ada acara di MUI. Selalu mengirim utusan. Untuk mempertemukan PKS dengan PKB rasanya hampir mustahil. Iya. Harus besanan dulu apalah namanya. Tapi tidak mungkin jika Allah yang menghendaki. Pengalaman politik di lapangan ketika saya berusaha untuk mengakomodir dulu mempersatukan para tokoh partai Islam, itu bukan pekerjaan yang mudah. Tapi saya harus sabar, saya harus siap bernafas panjang, dan yang membuat saya kuat adalah saya tidak boleh putus asa mempersatukan umat Islam, dan umat Islam tidak boleh putus asa untuk bersatu. Allahumma bihamdika
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.